kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada setan? Ada setan kira-kira? Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Ah, setan itu HP-mu, bos. Kau tidak perhatikan ceramah, pura-pura lagi foto. Padahal dalam hatinya kau lihat nih HP baru. Simpan dulu HP-nya, Bu. Ibu-ibu sana tuh yang masih pegang-pegang HP. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru disimpannya. Kita ada masalah, bukan datang ke masjid. Kita ada masalah, datang ke handphone. Update status. Doanya di Facebook. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ini nih anak-anak milenial sekarang kan tiap hari dia berdoa. Hampir tiap jam berdoa. Tapi berdoanya di mana? Status. Mau pergi sekolah, ya Allah, mudah-mudahan selamat sampai sekolah. Sampai sekolah, update status lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Hadir gurunya, berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat pulang. Selalu update status. Doanya. Tapi bukan di status kita berdoa. Berdoanya di mana? Berhadapan kepada Allah. Saya selalu berdoa, Ustaz. 24 jam saya berdoa. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Karena kau berdoa tidak pada tempatnya. Di mana mestinya paling baik berdoa? Dalam solatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Seolah-olah tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur? Yang namanya jangan kamu mati berarti mau kok. Mau besok mati, besok pi. Mau mati lusa ya lusa. Tapi kan mati bukan kita yang tentukan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, MC. Jangan dulu, belum menikah. Gimana kita mau poligami? Kamu aja belum nikah. Nekalah cepat supaya kita dapat bagian yang kedua. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan matinya. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, wahai Das'ad, agamamu Islam, kau nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi hati-hati bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati dalam keadaan kafir? Banyak. Siapa? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh. Sabung ayam dapat sama polisi, kejar, lari, tembak peringatan ke atas, masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak ketiga kalinya, masih lari, dilumpuhkan, tembak kakinya, kepalanya dikena.
Saya tanya sama polisi, kenapa bisa kakinya kau tembak, kok kepalanya dia kena? Masalahnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi India, bukan polisi Indonesia. Matilah dalam keadaan kafir. Kenapa? Dia lagi judi. Siapa lagi bisa mati dalam keadaan kafir? Jangan marah. Anak sekolah, buru-buru pergi sekolah, balap motornya, dilihat sama polisi lalu lintas, kejar, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Ini 250.000 nih di sidang. Tidak ada duitku pak. Kau sudah tidak ada duit, melanggar lagi, bayar. Tidak ada pak, cuma 50.000. Sudah, mari itu 50.000. Wih, kalau 50.000 saya pakai apa pak? Sudah, aku ambil 10.000, mari 40.000. Ya ambil 40.000. Sudah itu dia pergi makan bakso. Begitu kekenyangan, keluar dari warung, disambar geng motor, bok, mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Siapa lagi? Contoh aja nih, jangan marah. Duda. Ada duda di sini? Ada. Dilarang nikah sama anaknya. Ngapain lagi bapak nikah? Bikin malu-malu. Usia sudah 65 tahun masih mau menikah. Jangan nikah. Dengar ini yang suka larang bapaknya menikah. Itu laki-laki bisa jadi umurnya tua. Boleh jadi sudah pensiun. Tapi demi Allah, jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Larang nikah. Akhirnya apa? Suka nonton film porno. Nih. Akhirnya apa? Tidak punya istri. Pergi ke kota. Sewa perempuan. Makan obat kuat 2 biji. Overdosis. Mati di atas perut perempuan. Mati kafir. Siapa lagi? Contoh. Anak muda. Lempox. Campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak mau terbuka mulutmu itu. Ngelem. Ambil motor. Bayangkan, orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Pak, mati. Mati kafir kau cilaka. Kenapa? Kau lagi teler. Maka anak muda, silakan jadi anak gaul. Anak ben-ben, anak motor-motor, anak gondrong-gondrong. Silakan, tapi jangan dekati minuman keras. Vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring. Tahu ya, saya baca toh. Tapi anak muda sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar teler. Cemen lu men, baru 1 botol sudah teler. Itu teman kita hebat sampai masuk di got. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu? Dungu. Tahu dungu? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dungu. Tahu dungu? Beleng-beleng. Beleng-beleng di Makassar itu dungu. Coba, anak muda silakan anda ada gaul. Jangan dekati minuman keras. Satu-satunya minuman keras yang halal es batu. Es batu boleh. Mabuklah dia, naik motor, pak, mati kafir. Kenapa? Lagi ada dalam hambar perutnya. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? 17 April yang lalu, mereka yang menerima duit serangan fajar ketika pemilu. Malah dia tulis depan rumahnya, siap menerima serangan fajar. Bos, jangan. Mau ndak memperbaiki bangsa Indonesia? Mau? Mau? Mulailah dengan politik bersih. Jangan nyogok. Para politisi jangan sogok rakyatmu. Rakyat jangan mau disogok sama politisi. Coba kalau tidak ada uang politik. Coba kalau tidak ada serangan fajar. Sarjana-sarjana anak-anak Palembang, dia ke Jakarta, dia ke Surabaya, ke Malaysia kuliah, pulang jadi sarjana pertanian, jadi sarjana perikanan, jadi sarjana kehutanan, jadi sarjana kehutanan. Mereka masuk dunia politik,
Mereka tidak perlu cemas, mereka tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena tidak ada biaya politik. Akhirnya apa? Terpilih anggota DPR yang betul-betul cerdas. Akhirnya apa? Mereka membuat undang-undang perda yang mementingkan kepentingan rakyat. Kalau politik ini mahal, yang jadi politisi orang cerdas bukan, yang jadi politisi orang baik bukan, yang jadi politisi orang baik akhlaknya bukan, tapi siapa? Cukong politik. Beleng-beleng bisa jadi anggota DPR hanya karena ada duitnya. Begitu dia mau dipilih, datang ke kita, pilih saya, bagi-bagi kartu nama. Begitu sudah terpilih, dia lupa, dia ganti nomor HP-nya. Maka saudara-saudara sekalian, hilangkan money politik. Nih mau memperbaiki bangsa Indonesia, mereka yang cukong-cukong politik, tidak ada artinya di Indonesia kalau kalian tidak mau menerima money politik. Dia mau sogok tapi tidak ada yang mau terima. Kamu apa? Maka saudara-saudara sekalian, hindarkan makan uang politik. Insya Allah kita yang terbebas dari makanan haram, hidup kita gampang diterima doa-doa kita. Ada yang tanya, Ustadz, kenapa doa-doaku tidak dikabulkan? Ramadan 30 hari saya berdoa, kok tidak dikabulkan doa saya? Salah satu sebabnya kau sering makan uang haram. Coba kalau Ramadan, jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal aja mampu kita tahan. Contoh, adik-adik, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Tapi Ramadan siang hari halal atau haram? Haram. Cuma ada teman anak mahasiswa saya nanya, Ustadz, wudhu halal atau haram? Batal enggak puasa saya wudhu? Batal. Cuma kumur-kumur Ustadz, batal. Kenapa bisa? Saya lihat 3 kali kau kasih masuk, cuma 1 keluar. Batal. Nah saudara-saudara sekalian, waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres. Ternyata 1400 tahun yang lalu Allah sudah mengetahui bahwa di Indonesia nanti banyak Islam pencitraan. Begitu mau pilpres keluar masuk pesantren, begitu mau pilpres cari-cari ulama, begitu selesai pilpres tangkepi ulama. Nah, itu Islam pencitraan, itu seperti itu. Allah tidak mau kita Islam pencitraan seperti itu, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada setan? Ada setan kira-kira? Ada. Setannya bukan pocong, tapi apa? Setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Ah, setan itu HP-mu bos. Kau tidak perhatikan ceramah, pura-pura lagi foto, padahal dalam hatinya kau lihat nih HP baru. Simpan dulu HP-nya bu. Ibu-ibu sana tuh yang masih pegang-pegang HP. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru disimpannya. Wakhalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak ikut puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah solat, Allah tidak mendirikan solat. Tapi ketika Allah perintah kita bersolawat, Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang 1 juta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu adek? Berapa? 10. Cacat dong. Kan ada kaki, 20 bos. Ya. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi takjub dan bertanya kepada Jibril, Ya Jibril, malaikat apa gerangan itu?
Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat air ketika air hujan. Maka datanglah Nabi bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat seluruh air yang jatuh ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di pegunungan, ku catat yang jatuh di daratan, semua aku catat. Adik-adik, ada enggak yang bisa mencatat air hujan ketika hujan? Ada? Ada? Kenapa tidak ada? Kenapa? Karena banyak dan laju. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak dan laju, tidak bisa dicatat begitu banyaknya. Tapi malaikat ini mampu dia catat. Saya mampu mencatat setetes-tetes air yang jatuh ketika hujan. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat karena banyaknya. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di kelapangan seperti ini, ketika umatmu berkumpul bersama-sama, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak mampu mencatat betapa banyak pahala orang yang hadir pada tempat itu. Makanya ini hebatnya kalau kita kumpul di sini, maka banyak-banyak bersalawat karena pahalanya sangat luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita tes. Kita salawat ya. Kita bandingkan mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan suara laki-laki. Ya, ini bapak ibu, bapak-bapak diam, kita dengar dulu suara ibu-ibu. Kencang enggak suara selawatnya? Adik-adik yang cowok ini diam ya. Kita dengar ibu-ibu. Ayo ibu. Bisa ibu? Bisa salawat bareng? Bisa ibu? Ayo kita dengar. Adik-adik diam. Yang cewek-cewek, ayo kita salawat ibu-ibu. Salatullah Allah ala Rasulillah salatu. Masya Allah, terima kasih. Inilah yang disebut, ini namanya tidak keras, tapi ini sahdu. Suara beginilah yang bikin nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau kau ditelepon cowokmu jangan bikin sahdu suaramu, bisa bikin nafsu dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu yang kasih nafsu cowokmu. Lagi di mana deh? Di rumah aja kak. Jangan seperti itu. Kau janganlah bikin sahwat laki-laki mancing ya. Coba kalau ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana deh? Di rumah. Lagi ngapain? Baring-baring. 2 hari ndak diteleponnya lagi kau. Ibu-ibu diam, kita dengar ini adik-adik remaja. Karena kencang jak suaranya. Yuk. Salatu. Masya Allah. Ala toha. Masya Allah. Diam. Sekarang kita tes yang di panggung. Kencang mana suaranya ini? Ayo bapak-bapak jangan mempermalukan kami. Yuk satu ya. Salat. Masya Allah. Ala toha Rasulillah salat. Ala. Masya Allah. Saya bangga sampai di Palembang Pak. Ada satu hal yang membuat saya bangga. Saya rekam tadi. Apa itu? Adik-adik remajanya nyumbang tadi ketika diminta nyumbang. Masya Allah. Saya sudah keliling-keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke. Baru malam ini saya lihat adik-adik remaja ini yang baru disunat nyumbang. Masya Allah. Saya melihat kalian semua di depan saya ini. Insya Allah 10-15 tahun yang akan datang Palembang akan lahir pemimpin-pemimpin alim. Yang jahat-jahat sekarang Republik yang mimpin ini kita doakan aja supaya dia cepat wafat. Diganti anak-anak remaja ini yang alim-alim. Amin. Ya, sudah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya muliakan, para alim ulama, habaib, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Tidak sempat menyebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya belum tahu namanya. Tapi saya mencintai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian karena Allah, dan terima kasih untuk undangan ini.
Suatu ketika di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, hampir seluruh penduduk Madinah sembunyi bernaung dalam rumah. Tiba-tiba dalam keadaan panas itu, larilah seorang manusia, berlari-lari kecil. Kenapa? Takut sengatan matahari. Dia lari-lari kecil menuju ke masjid. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai ke masjid, beliau berzikir membesarkan Allah. Selang beberapa saat, keluar rugi rumah dari seorang manusia, juga lari-lari kecil. Kenapa? Takut dengan sengatan matahari. Lari menuju ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Sampailah Umar di masjid, ketemu dengan Abu Bakar. Lalu Umar bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, siang-siang begini tidak biasanya kau ada di masjid. Ada apa gerangan?" Abu Bakar menjawab, "Saya panas di rumah, juga lapar. Daripada saya cuma panas dan lapar, mending saya datang di masjid. Lapar, panas, dapat pahala." Lalu Abu Bakar balik bertanya, "Umar, kamu pun saya baru dapat hari ini siang-siang ada di masjid. Ada apa gerangan?" Jawab Umar, "Sama dong. Saya juga lapar dan panas, maka saya datang di sini." Dua orang ini melanjutkan zikirnya. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia. Jalannya santai, tidak takut dengan sengatan matahari. Kenapa? Kemana beliau langkah kakikan, di atasnya awan melindunginya. Kaki beliau ke kanan, awan ke kanan. Kaki beliau ke kiri, awan ke kiri. Tidak tersentuh secara langsung oleh sinar matahari karena dilindungi oleh awan. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ke masjid, mendapati dua sahabatnya. Rasulullah bersalam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Inilah salamnya orang Islam, lengkap, ikhlas. Hikmah pengajian pertama, mengucapkan salam ikhlas dan lengkap. Jangan Assalamualaikum, salam. Ini paling banyak kalau kita terima telepon itu tidak ada yang sempurna salamnya. Nah, ya, salam. Orang mau masih bicara, salam. Bos, apalagi saya pula di kampus saya di Unhas, saya turun dari mobil, tiba-tiba ada mahasiswa saya berteriak, "Ustadz, Assalamualaikum." Apalagi itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak SMS saja. Ada malah lebih parah, dia bilang saja aswabar. Apa aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bos. Salamnya orang Islam itu lengkap. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh. Berkah Allah menyertaimu. Masya Allah. 3 isi dalam doa. Assalamualaikum. Semoga kau selamat. Warahmatullahi. Allah merahmatimu. Wabarakatuh. Allah berkahi penghasilanmu. Masya Allah. Biasa kita. Ustadznya salamnya dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam. Apalagi kalau ceramah sudah panjang, salamnya nyindir. Salam, Ustaz, salam. Yuk, kita orang Islam, tidak usah ganti selamat pagi. Apa intoleran? Tidak. Toleransi itu orang Islam ya cukup dengan assalamualaikumnya. Nasrani cukup dengan selamat paginya. Kalau orang Nasrani mengucapkan Assalamualaikum, orang Islam mengucapkan selamat pagi, bukan toleransi namanya itu. Itu bikin kabur agama. Biarlah kami orang Islam Assalamualaikum, kita jawabnya orang selamat pagi, ya biarlah kau selamat pagi. Tapi pikir-pikir kalau doakan orang jangan cuma pagi bos. Selamat pagi, tahu enggak artinya selamat pagi? Saya doakan Bapak selamat pagi ini, soal siang ditabrak beca itu urusan Bapak. Itu namanya selamat pagi. Tapi kalau Assalamualaikum itu selamat selama-lamanya. Nah lanjut kisah. Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. "Umar, ada apa gerangan kau siang-siang begini ada di masjid?" Umar menjawab, "Kami lapar ya Rasul, maka kami datang di sini." Lalu Abu Bakar balik bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan tiba-tiba datang ke masjid?" Nabi menjawab, "Sama, saya lapar dan panas, maka saya datang ke sini." 3 manusia pilihan ini, lalu Abu Bakar punya usul. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Dahdah?" Kata Nabi, "Boleh." Abu Dahdah ini orang kaya Madinah, kaya dan dermawan. Yang banyak di Indonesia kan kaya dan pelit. Ini kaya dermawan. Sampailah ke rumah beliau. Rasulullah mengucapkan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait." Salam selama beberapa saat kemudian,
kedengaran suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intip, Rasulullah bersama sahabat. Ya Rasulullah berkah. Masuk ya Rasul. Nabi berkata, mana suamimu? Baru saja keluar ya Rasul. Cuma sebentar. Silahkan masuk ya Rasul. Nabi berkata, tunggu dulu. Tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Ini yang banyak dilanggar perempuan Islam sekarang. Dengar ibu-ibu. Tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Ini yang banyak dilanggar perempuan. Gimana kalau sepupu Ustaz? Tetap tidak boleh tanpa izin suami. Sepupu satu kali tetap tidak boleh. Apalagi sepupu lain kali. Boleh masuk tapi telepon dulu suami. Pak, nih ada sepupumu dari Sulawesi. Boleh tidak masuk ke rumah? Kalau suami berkata jangan masukkan, haram hukumnya kasih masuk. Tapi sekarang perempuan modern, baru suaminya pergi 10 menit, ditelepon teman alumninya. Cepatlah kau datang, sudah pergi suamiku. Masya Allah. Nah sudah lingkar kisah. Beberapa saat kemudian benar datang Abu Dahdah. Melihat Nabi dan sahabat, senang betul. Ya Rasulullah berkah. Kami didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Abu Bakar berkata, kami lapar, kami panas. Saya tahu kamu kan orang mampu, maka kami datang ke sini. Abu Dahdah senang betul. Alhamdulillah, ini berkah buat kami. Ya Rasulullah, tunggu. Abu Dahdah ke kebunnya, dia ambil pohon kurma, dia tebang itu pohon kurma, dia bawa bersama pohonnya. Begitu senangnya. Kata Nabi, yang kita mau makan kan cuma buahnya. Ngapain kau bawa dengan pohonnya? Ya Rasulullah, kalau saya cuma ngambil buahnya, saya tidak tahu mana yang Anda Rasulullah senang. Kalau saya bawa dengan pohon-pohonnya, ada semua, silahkan Rasul pilih yang mana suka. Begini orang Islam didatangi ulama, senang. Biasanya kita didatangi ulama, bengkok mukanya, ngeles, pasti minta sumbangan. Ini Abu Dahdah senang. Lalu tidak cukup sampai di situ, diambil kambingnya yang paling baik, dia sembeli dipersembahkan yang paling baik. Biasanya kita mau sedekah, cari yang rusak. Nak, ada kue di kulkas, kau bawakan itu Habib, daripada basi. Nanti mau basi baru kita dengar ingat Habibnya. Kemudian disembelih, sebagian dimakan, sebagian lalu Rasulullah makan bersama sahabat. Diambillah sampel makanan itu, diambil kurma, diambil daging, diangkat tangan Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar, tadi kita keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Alhamdulillah dengan izin Allah, kita sudah kenyang. Alhamdulillah dengan kita persaudaraan kita bisa mengatasi kelaparan ini. Tapi ketahuilah, sampai Nabi mengulangnya 3 kali, ketahuilah, tidak setetes pun, tidak sesuap pun yang masuk dalam perutmu lepas dari tanggung jawabmu di akhirat kelak. Lalu Rasulullah mengucapkan sebuah ayat, lalu Rasulullah membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Satu, adik-adik ini penting. Ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Rasulullah, manusia mulia, tidak pernah bicara kasar, tidak pernah merugikan orang, tidak ada dosanya, kekasih Allah. Apa tidak ada masalah? Beliau pun ada masalah dalam hidup beliau. Masalah beliau, coba kita perhatikan. Belajar dari sejarah Nabi. Usia 6 bulan dalam rahim, sudah wafat bapak beliau. Sudah yatim dalam keadaan lahir. Baru 4 hari setelah dilahirkan, diambil ibu susunya. Sampai usia 4 tahun. Dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah ke ibunya, Siti Aminah. Usia 6 tahun, dibawa ziarah kubur ke Madinah. Di dalam perjalanan, di sebuah desa bernama Afwa, wafat ibu beliau, usia 6 tahun. Usia 6 tahun diambil oleh kakeknya. Usia 8 tahun meninggal lagi kakek beliau. Diambil oleh pamannya usia 12 tahun. Abdul Muttalib wafat usia 8 tahun. Diambil oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib usia 10 tahun. Rasulullah mulai perang. Bukan perang antar agama, tapi perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun Rasulullah mulai berdagang. Dagangnya bukan antara Palembang ke Medan, tapi dagangnya dari Mekah ke Syria ke Syam. Tidak pakai pesawat, tapi pakai onta. Usia 16 tahun, beliau mulai berdagang.
Masya Allah, hidup demi hidup penuh tantangan. Puncaknya tantangannya, usia 40 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Musuh-musuh beliau semakin banyak. Ini Nabi, banyak tantangannya, banyak masalahnya. Padahal beliau manusia suci, beliau pun ada masalah. Nah, apalagi kita, nih adik-adik nih. Kira-kira di sini ada enggak yang penuh masalah hidupnya? Ini malah saya lihat hidup-hidupnya penuh masalah semua. Ayo, saya kasih contoh. Bapak-bapak, saya kasih contoh. Istri cantik. Kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Masalah, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti di pengantin kita ketemu. Sampai pengantin istrinya, di mana bang? Nggak jadi dek, saya lagi menceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri. Masalah juga. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Ada jelek istri masalah, cantik istri masalah. Ini Ustadz. Para habaib, kira-kira tidak ada masalahnya dalam hidupnya. Beliau-beliau ada masalah apa tidak? Ustadz pun ada masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin tapi takut sama istrinya. Semua ada masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh. Adik-adik waktu kuliah, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau punya pekerjaan. Sudah punya pekerjaan, selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya? Mau jadi asisten 1, 2, dan 3. Sudah jadi asisten, selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Apa? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Meskipun curang. Semua orang ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ayo, ini adik-adik nih. Waktu jatuh cinta, apa masalahnya? Mau diterima sama ceweknya. Sudah jadian, selesai masalahnya? Tidak dong, mau lamaran. Terima enggak? Apa terima apa tidak? Sudah diterima, selesai masalahnya? Ongkos dong. Sudah selesai perkawinan, selesai masalahnya? Bayar utang akibat pengantin. Sudah pengantin, sudah selesai utang, sudah selesai masalahnya? Mau punya rumah. Ngontrak. Sudah punya ngontrak, selesai masalahnya? Uang ngontraknya dong bulan-bulan. Sudah itu selesai punya rumah sendiri, selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Mau 2, 1 laki, 1 perempuan. Sudah punya anak, sudah punya 1 laki, 1 perempuan, selesai masalahnya? Belum, langsung jelek dilihat sirinya, mau lagi kawin. Coba, tidak ada orang tidak ada masalah, semua punya masalah. Alhamdulillah. Belajar dari kisah tadi. Begitu ada masalah, jalan pertamanya, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Datang ke masjid. Coba, sayang 1000 sayang. Kita ada masalah, bukan datang ke masjid. Kita ada masalah, datang ke handphone. Update status. Doanya di Facebook. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ini anak-anak milenial sekarang kan tiap hari dia berdoa. Hampir tiap jam berdoa. Tapi berdoanya di mana? Status. Mau pergi sekolah, ya Allah, mudah-mudahan selamat sampai sekolah. Sampai sekolah, update status lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Hadir gurunya, berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat pulang. Selalu update status. Doanya. Tapi bukan di status kita berdoa. Berdoanya di mana? Berhadapan kepada Allah. Saya selalu berdoa Ustaz. 24 jam saya berdoa. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Karena kau berdoa tidak pada tempatnya. Di mana mestinya paling baik berdoa? Dalam solatmu. Adik-adik, percayalah. Kalau solat baik, tidak mungkin Allah sengsarakan hidup. Mana ada Tuhan yang kasih sengsara hidupnya orang yang baik solatnya? Saya sudah solat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Koreksi solatmu. Bisa jadi kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayyalah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sudah sholat Ustaz. Kenapa hidupku penuh masalah? Barangkali sholatmu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Sholatnya tidak
Tidak semangat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang sholat. Ada yang juga sholat kayak kena angin. Ada juga saya lihat begitu. Ada yang juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa ajar kau sholat begitu? Ada yang sholat. Allahu Akbar. Tadi duit 50.000. Beli pulsa 20.000. Beli bensin 10.000. Mana 20.000 ya? Sami Allah, dia dicarinya. Assalamualaikum, oh di bawah sadel. Kau bukan sholat, kau cari duit. Ayo, Allahu Akbar. Baru sadar, kunci motor mati. Wih, melengket di motor. Pasti kau sudah tidak khusyuk. Allah, hilang sudah motor saya. Maka dedek sekalian, mau hidupmu baik, perbaiki sholat. Saya bukan mau takabur. Tadi kalau Habib Mahdi tadi jelaskan, gelar saya, alhamdulillah ada 5 gelar pendidikan saya. Kalau dibaca lengkapnya, Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Tidak masuk akal, tapi tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Saya kasih contoh, dedek, perempuan bisa hamil tidak tanpa disentuh laki-laki? Bisa tidak pernah disentuh laki-laki hamil perempuan? Tidak masuk akal kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya lahir anaknya, beleng-beleng. Adik-adik, saya tanya, ada enggak manusia bisa tidur berhari-hari? Ini cowok-cowok nih, bisa enggak tidur 2 hari enggak pernah bangun-bangun? Bisa enggak? Enggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Ashabul Kahfi 309 hari tidur tidak pernah bangun-bangun kalau Allah mau. Coba, ada enggak di sini pernah hidup dalam perut ikan? Ada yang pernah masuk perut ikan? Kalau saya, ikan masuk perut saya. Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar hidup. Kalau Allah mau. Bisa enggak masuk akal orang dibakar hidup-hidup? Bisa hidup. Dibakar dalam api yang sangat besar, bisa hidup? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam. Coba. Kecil jadi sarjana, kecil lunas utang, kecil punya mobil, kecil anggota DPR, kecil punya kebun, kecil punya rumah. Allah cuma minta ista'inu bis sabri was salah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Kecil itu semua. Cuma kita kan tidak solat. Saya kasih contoh. Dedek. Contoh ya. Saya akrab dengan gubernurnya Kalimantan Timur, Bapak Haji Isran Nur. Saya ke Balikpapan. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Ustadz Dasat, apa kabar? Saya lagi di Balikpapan, Gubernur. Saya mau keliling-keliling nih cari sanak saudara saya orang Bugis. Tapi saya tidak punya mobil. Kata Gubernur, tenang Ustadz, gampang masalah mobil. Saya lagi di Jakarta, tapi tidak ada masalah. Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Kau jemput, bawakan mobil, kasih full tankinya. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Siap, laksanakan. 1 jam kemudian ajudan datang, bawa mobil full tangki lengkap dengan uang belanja. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama yang punya Kalimantan Timur, gubernurnya. Sebaliknya ada dari Palembang, tidak pernah ketemu, namanya pun tidak pernah didengar, mukanya pun tidak pernah dilihat. Datang ke Balikpapan. Assalamualaikum Pak Gubernur, saya ada di Balikpapan, boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Gubernur? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu. Penipu, tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil, itu pasti penipu, tangkap itu. Sama juga kita, sholat 5 waktu tidak pernah, itu pun cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Khatib khutbah dia tidur. Lalu dia sakit, ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah. Saya sudah capek ini sakit ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek dengan penyakitnya, sekali cabut nyawanya. Ayo, kecil lah dedek, ada apa mau Allah kasih.
kasih. Saya pernah menjadi cleaning service di travel yang paling terkenal di Indonesia waktu itu, di Makassar lokasinya. Saya tugas cleaning service, 4 toilet saya bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan, nggak usah gaji saya, cukup kasih masuk namaku kalau ada undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, nggak dapat. Saya pernah jadi cleaning service tuh di travel. Saya pernah menjadi lapor koran, loper. Harian Fajar, Makassar. Selesai sholat subuh, saya ambil sepeda BMX saya bawa langganan-langganan Harian Fajar. Dicuri lagi sepeda BMX ku. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi, kurang ngajar itu. Saya pernah menjadi pegawai catering. Jalan Harimau, orang bau-bau yang punya catering, namanya Bapak Reza. 77B lorongnya, saya bilang sama Bapak Reza, kasih kerja saya gaji saya, ndak usah kasih makan saya, ndak usah kasih saya duit. Kasih makan saya dengan adekku 2 kali sehari, ndak usah gaji, saya bawa semua makanannya ke Jalan Ahmad Yani Makassar. Saya pernah kuliah, PIS 3 Sospol, lantai 2 ruang 207. Saya keluar dari gedung itu, dia tunjuk saya seniorku, Dasaat, kau tidak malu-malu, bajumu itu baju rombengan. Tahu rombengan? Tahu rombengan, Dek? Baju bekas. Saya tidak marah, saya tidak malu. Saya hanya berdoa, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Biiznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Dulu saya menjadi pegawai cleaning service. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri, kapan saja saya mau umroh.